Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya APP Limbang dengan NIM B1B1230027 dari program studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Hukum kelas A ruang 1. Baik, di sini saya akan memaparkan mengenai tugas 2 ujian tengah semester dengan mata kuliah pengantar ilmu politik dengan dosen pengampu Bapak Alfa Beriansa, SIP MIP. Di sini saya akan menjelaskan hubungan ilmu politik dengan ilmu pengetahuan lainnya atau ilmu sosial lainnya. Hubungan ilmu politik dengan ilmu sosial lain, satu, objek material dan objek formal. Hubungan ilmu politik dengan ilmu-ilmu sosial lainnya sangat erat atau karena ilmu politik termasuk salah satu ilmu sosial. Setiap ilmu pengetahuan memiliki objek material dan objek formal. Demikian pula ilmu politik. Ilmu politik mempunyai objek yaitu hubungan antara manusia dengan manusia dalam masyarakat. Demikian pula ilmu ekonomi, ilmu hukum, sosiologi, psikologi, dan sejarah. Karenanya, hubungan ilmu politik dengan ilmu-ilmu tersebut sangat erat. Objek ilmu politik dan ilmu-ilmu sosial lainnya yaitu sosial, masyarakat, atau sosial yang disebut sebagai objek material atau natural object. Sedang objek formal atau focus of interest meminjam istilah para sarjana Anglo-Amerika dari setiap ilmu berbeda. Berikut adalah bisa dilihat secara diagramatik. Hubungan ilmu politik dan ilmu pengetahuan secara diagramatik, yaitu ada kriminologi, sosiologi, antropologi, komunikasi, ekonomi, pemerintahan, psikologi sosial, hukum, psikologi. Hubungan ilmu politik dengan ilmu pengetahuan lainnya. 2. Fungsi-fungsi ilmu sosial terhadap ilmu politik. A. Ilmu sosial lain yang diperlukan bagi ilmu politik sebagai ilmu pembantu dapat kita golongkan menjadi 3 kategori, yaitu ilmu lain yang sangat diperlukan bantuannya bersifat mutlak. 2. Ilmu lain yang bersifat membantu bersifat tidak mutlak. Ilmu lain yang bersifat sebagai alat penyelidikan tool of analysis. B. Ilmu lain yang sangat diperlukan bantuannya bersifat mutlak. 1. Ilmu ekonomi. 2. Ilmu hukum. 3. Ilmu sejarah. 4. Ilmu sosiologi. C. Ilmu lain yang bersifat membantu atau bersifat tidak mutlak. 1. Psikologi sosial. 2. Antropologi sosial. 3. Ilmu bumi atau geografi. D. Ilmu lain yang bersifat sebagai alat penyelidik tool of analysis. 1. Statistik. 2. Filsafat. Perbandingan ilmu politik dan ilmu eksakta. Ilmu politik objek materialnya adalah masyarakat atau sosies, yaitu hubungan manusia dengan manusia lainnya, sehingga eksistensi ilmu politik bersifat dinamis. Bila dibandingkan dengan ilmu eksakta, mempelajari ilmu politik lebih sulit karena satu masalah peristilahan terminologi, belum terdapat terminologi yang tepat dalam ilmu politik untuk suatu pengertian yang sama. Contoh, terminologi demokrasi bisa punya pengertian bermacam-macam. Demikian pula untuk istilah atau terminologi bisa birokrasi, perbandingan politik, hubungan internasional, dan lain-lain. 2. Tipikal manusia. Tipikal manusia bermacam-macam. Ada yang mengartikan politik lebih menitik beratkan kepada kekuasaan, distribusi, dan alokasi nilai-nilai dalam masyarakat, sistem pengambilan keputusan, dan lain-lain. 3. Objek penyelidikan yang hidup. Objek material ilmu politik adalah manusia atau warga negara yang hidup, yaitu sesuatu yang memiliki keinginan, memiliki kemampuan berperilaku sehingga relatif lebih sulit dipelajari dibanding ilmu eksakta, fisika, ilmu alam, dan ilmu kimia. 4. Semua persoalan politik bersifat personal, bisa setuju atau menolak terhadap demokrasi barat dengan berbagai argumentasinya. B. Penolakan seseorang nampaknya bersifat objektif, tetapi penilaian seseorang yang didasarkan kepada values atau nilai tentang baik dan buruk tetapi tetap bersifat subjektif. 3. Lain halnya orang dengan hukum gravitasi bumi dari Newton dan siapapun tak dapat menolak kebenarannya. 5. Tidak tetapnya objek penyelidikan. Objek penyelidikan politik berubah setiap saat. Pertama, kita menyelidiki masyarakat primitif, kemudian masyarakat transisi. Berikutnya masyarakat modern. Terakhir masyarakat ultramodern. Proses ini masih berlanjut dan selalu mengalami perubahan. 6. Manusia berkarakter. Kita melihat manusia hanya dari sosok si manusia yang nampak
saja, yaitu fisiknya yang cantik, tinggi, gemuk, kurus, dan sebagainya. Tetapi kita sulit melihat karakternya. Demikian pula kita tidak bisa hanya memperbandingkan sistem pemerintahan dengan melihat institusi saja, tetapi harus diteliti pula proses dalam pengambilan keputusan, fungsi lembaga-lembaganya, serta hubungannya dengan institusi lainnya dan seterusnya. Teori politik. 1. Teori generalisasi yang abstrak tetap tentang beberapa fenomena. Generalisasi yang disusun berdasarkan konsep-konsep, konsep lahir dalam pikiran, mind, karenanya bersifat abstrak. Konsep merupakan alat penting untuk berpikir karena konsep adalah suatu ide. 2. Konsep-konsep yang dibahas dalam teori politik antara lain masyarakat, negara, kekuasaan, kedaulatan, lembaga-lembaga negara, perubahan sosial, perkembangan politik, dan lain-lain. Thomas Jenkins membedakan dua macam teori politik. A. Teori politik yang mempunyai dasar moral dan menentukan norma-norma politik. Norms for Politics Behavior. 1. Teori ini masuk golongan volition, mengandung nilai antara lain terdiri dari filsafat politik, teori politik sistematis, dan ideologi. 2. Teori politik volition mempunyai tugas 1. Menentukan pedoman dan patokan yang bersifat moral dan norma moral. B. Mencoba mengatur hubungan masyarakat untuk kesejahteraan, stabilitas, dan dinamika masyarakat. Memperjuangkan tujuan moral dan menetapkan kode etik yang dijadikan pegangan dalam kehidupan politik. Mendidik warga masyarakat mengenai norma dan nilai-nilai dalam masyarakat. Teori politik volition ini dibagi dalam 3 kelompok. A. Filsafat politik, political philosophy, mencari penjelasan rasional, melihat hubungan antara sifat dan hakikat kehidupan politik dunia, persoalan yang menyangkut alam semesta, metafisika, dan epistemologi yang harus dipecahkan dulu sebelum persoalan ditanggulangi. Contoh, menurut Plato, keadilan merupakan hakikat alam semesta dan merupakan pedoman mencapai the good life. B. Teori politik sistematis, systematic political theory, mendasarkan diri atas pandangan yang diterima saat itu, mencoba merealisasikan norma-norma suatu program politik, lanjutan filsafat politik dan merupakan norma-norma dalam kegiatan politik. Contoh, teori politik banyak membahas mengenai hak-hak individu yang diperjuangkan terhadap kekuasaan negara. Ideologi politik, political ideology, berdasarkan kepercayaan adanya dan dapat tercapainya tertib sosial dan politik yang ideal. Ideologi politik bukan hasil renungan, mempunyai tujuan untuk menggerakkan kegiatan politik. Ideologi politik mempunyai unsur kepercayaan dipegang oleh suatu masyarakat atau komunikatif belief untuk menggerakkan manusia. Ideologi politik sering mengalami perubahan yang mendalam, contoh demokrasi, liberalisme, fasisme. Teori politik yang menggambarkan dan membahas fenomena dan fakta-fakta politik tanpa mempersoalkan norma-norma atau nilai-nilai. Catatan, teori politik ini disebut non-volition, bersifat deskriptif dan komparatif. Timbulnya teori politik, manusia berusaha menjelaskan dan mengartikan lembaga kehidupan bersama dalam negara tentang kekuasaan dan batas kekuasaan negara, tujuan serta tugas negara. Karenanya, teori politik berhubungan erat dengan kehidupan negara pada waktu timbulnya teori politik. Dapat mempengaruhi perkembangan politik dan menyatukan manusia untuk mengadakan perubahan dalam kehidupan negara. Bermaksud dan bertujuan mempertahankan politik yang ada status quo atau melakukan perubahan kehidupan politik kenegaraan mengubah status quo. 5. Raymond Gately dalam bukunya Political Science membedakan teori politik konservatif, memperhatikan kondisi status quo, pendukungnya adalah mereka yang sedang berkuasa dan memperoleh manfaat dan keuntungan dari sistem dan kehidupan politik yang sedang berlangsung. Contoh, Inggris abad ke-18 di mana lembaga-lembaga politiknya sempurna sesuai keadaan hingga sulit terjadi perubahan. Teori politik radikal bertujuan mengadakan perubahan dalam sistem kenegaraan dan kehidupan politik yang ada.
Biasanya ditekan dan dibatasi ruang geraknya oleh penguasa, karena gerakan ini menyebarluaskan pahamnya untuk mendapat dukungan masyarakat. Apabila teori politik radikal berhasil, cenderung menjadi inkonservatif, mempertahankan yang telah dicapai dan tidak menghendaki perubahan. Konservatif. Pendukung teori ini adalah orang-orang yang tidak memegang kekuasaan, orang-orang yang tidak memperoleh manfaat dari sistem yang ada. Contoh teori perjanjian sosial yang membenarkan adanya kedaulatan rakyat. 6. Sumber-sumber teori politik dari hasil karya tulis para ahli pikir politik. Pernyataan atau tulisan pemegang kekuasaan negara dan para pemimpin yang berpengaruh dalam masyarakat. Dokumen-dokumen resmi negara antara lain UUD, UU, perjanjian dengan negara lain, keputusan pengadilan, dan seterusnya. Harian majalah propaganda. 7. Manfaat mempelajari teori politik. Kita dapat mengartikan sejarah, mengerti apa yang menjadi maksud dan dasar dari pergerakan politik yang terpenting, membantu kita menghadapi persoalan kehidupan politik sekarang dan penyelesaian sesuai kebutuhan dan keadaan kini. Karena kehidupan kini kelanjutan dari masa lampau, sehingga dasar dari prinsip yang dipakai kini merupakan hasil masa lampau dan pemikiran masa lampau dan kini bermanfaat untuk pemikiran dan kehidupan politik mendatang. Baik, itu tadi yang bisa saya paparkan mengenai hubungan ilmu politik dan ilmu sosial lainnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.